Begitu banyak kesempatan yang diberikan kepada saya, insya Allah
Sekali lagi, bukan turun di bulan Ramadan. Perintah puasa itu turunnya di bulan Sya'ban. Kita di bulan apa saat ini? Sya'ban. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai menemui bulan Ramadan. Kenapa disebutkan paket? Karena sebagian orang itu akan ketika perintah puasa datang itu cuma yang difokuskan itu cuma satu ayat di 183-nya. Nah, sebenarnya paket ini ada 3 sampai ke 187. Jadi bukan cuma yang ya ayyuhalladzina amanu siam kutiba alaikumul qiyam. Itu bukan itu, tapi ada kecenderungan yang lain yang akan menyambung ayat-ayat ini yang akan menjadikan kita bul ataupun menjadikan kita puasanya itu lebih sempurna. Padahal kalau belum Ramadan itu pakainya dari ayat 183 sampai 187 itu sampai la'allakum tashkurun, sampai rasa syukur itu menjadi nikmat puasa. Diturunkan di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijrah. Jadi diturunkannya ayat puasa, perintah puasa ini di tahun kedua Hijriah. Hijrah atau Hijrah. Kita saat ini di tahun berapa? 1445. Jadi udah berapa? Tadi di tahun yang lalu ya, sudah tahun yang lalu. Ini perintah puasa turun dari Allah di bulan Sya'ban. Kenapa turunnya di bulan Sya'ban, teman-teman sekalian? Agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kelapangan waktu. Untuk apa? Untuk menjelaskan semua yang terkait dengan Ramadan, baik itu keistimewaannya ataupun teknis pelaksanaan Ramadan itu. Jadi sebelum dilakukan diuji coba sama baginda Rasulullah, kenapa dilakukannya di bulan Sya'ban? Agar menunggu waktu, cara pastinya puasa, hukumnya puasa. Jadi beliau akan melaksanakan dulu, baru akan mengajarkan ke umatnya. Mempunyai kesenggangan waktu dari bulan Sya'ban ke bulan Ramadan. Makanya ketika yang mempunyai hutang bayarnya paling akhir di bulan Sya'ban. Nah, jangan ya. Jadi misalkan malam nisfu Sya'ban kemarin sudah lunas, sekarang masih berhutang. Nah, alhamdulillah sudah pada lunas semua hutangnya ya. Kita puasa lunas. Hutang apa lagi? Atau yang paling besar hutangnya lunas. Amin, namanya paling
surat Al-Baqarah 187-nya. Jadi jangan fokus atau terfokus sama surat Al-Baqarah ayat 180. Makanya desain puasa Ramadan tidak bisa tidak biasa nantinya, karena akan melatih diri kita saat bersama untuk berinteraksi sama tetangga bagaimana. Ramadan juga akan melatih kita secara sosial, mungkin secara membagi makanan untuk teman Anda yang berpuasa, sahabat atau bersama biasanya kan banyak yang membagi makanan. Bahkan di bulan Ramadan ini yang nggak pernah dikeluarkan akan dikeluarkan. Biasanya nanti ya, kita yang membiasanya pelit takdir nggak mau sedekah, tapi di bulan Ramadan sedekah sedekah karena Ramadan sudah disiapkan infak dan zakatnya. Nah, jadi nanti jalannya akan terlihat bukan hanya hubungan dengan Allah saja yang bertambah baik, tapi dengan lingkungan sosial juga bertambah baik dan membentuk karakteristik yang bersyukur kepada Allah SWT. Kita akan bahas satu persatu secara menyeluruh. Yang pertama itu peningkatan personal ketakwaan. Takwa secara personal dalam Quran surat Al-Baqarah 183 itu apa yang dimaksud dengan ketakwaan yang personal? Kalimat takwa ini kalau dalam Al-Quran disebutkan 260 kali. Desainnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada yang membimbing dalam jiwanya, jiwa kita ada yang membimbing, ada yang membimbing dalam akal kita atau intelektual kita, tadinya jasmani badan kita ada yang membimbing, pikiran kita ada yang membimbing, dan hati kita ada yang membimbing, atau rohani kita ada yang membimbing. Itu yang dimaksud dengan ketakwaan yang personal. Jadi apapun yang akan kita lakukan ada yang membimbingnya secara lahir, secara batin, secara pikiran, yaitu Allah. Dan hal yang terkait bimbingan rohani ini yang memberikan bekal kita untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, ketika kita pulang nanti, mati Bu, camat jangan ya, calon nanya calon mati. Nah, kita itu kan harus mempunyai juga ya Bu. Kita pulang kampung aja Bu, kalau kita mau pulang ke akhirat, kita nggak bakal balik lagi ke dunia. Kita akan meninggalkan dunia ini. Kita butuh bekal, dan bekalnya ini berbeda. Apa yang kita cari setiap hari, pergi pagi pulang malam, pergi petang pulang petang, itu kalau kita tidak memakai ilmu kita nggak akan dibawa. Ada Bu di kuburan pakai iPhone 15 Pro, ada Bu. Ada pemimpin kubur, surat apa itu kubur enggak Bu. Bagaimana cerdasnya seorang muslim agar semua yang kita punya, yang kita raih, yang kita cari dalam dunia bisa kita bawa ke akhirat. Sebelumnya sudah masih jelaskan bagaimana caranya. Sedekah, jangan suka menimbun harta. Tapi kan perempuan suka keindahan, suka beli emas, boleh, silakan beli emas, tidak usah berlebihan, tidak usah seperti toko berjalan. Bagaimana caranya? Ketika sudah kadarnya apa ya? Mungkin kalau emas kan sekarang banyak model baru ya, seperti itu. Ketika sudah tidak mungkin mau beli lagi, jual yang lama sedekahkan. Mau beli lagi, jual yang lama sedekahkan. Itu akan lebih manfaat. Ingat pesan saya, ketika kita menimbun emas banyak-banyak, kita nanti tidak dibawa yang untung siapa? Yang untung siapa? Bini dua. Iya Bu, kita nimbun emas banyak-banyak, kali kita ganti mau dibawa ke dalam kubur, enggak. Suami nikah lagi dikasih bini kedua. Betul kan? Nah, kita rugi. Nah, sebelum dikasihkan ke bini kedua, kita sedekahkan untuk amal jariah kita. Setelah kita di dunia ini, kita akan kemana? Nah, setelah kita ada di dunia ini, meninggalkan dunia ini,
Dan itu pengen buru-buru kiamat, pengen buru-buru pertimbangan amal. Padahal sama aja ketika di alam kubur sudah buru, hanya dengan rahmat Allah itu bisa ke surga. Ketika sudah di alam kubur ada penantian sampai di alam akhirat. Alam akhirat itu tujuannya cuma dua, kalau nggak suka ya neraka. Nah, ini kita perlu bekal apa yang akan kita bawa kalau kita ingin baik. Dan dalam Islam itu enak, semua hukum, semua itu keterangan apapun itu ada ilmunya. Semua diceritakan, semua dibeberkan dan secara jelas, tidak ambigu. Kalau pengen hidupnya enak, caranya begini. Kalau pengen itu apapun dikabulkan, ada ayat suku dinar, tahu ya? Wama yatakillah. Nah, itu salah satu contohnya. Ketika orang bertakwa, apapun yang kita minta Allah kabulkan. Ayat suku dinar itu maksudnya ketika kita bertakwa kepada Allah, apapun akan Allah kabulkan. Dari mau tidur sampai tidur lagi, dikasih bimbingannya, caranya, doanya. Tinggal dunia pun dari bab kematian juga dijelaskan secara rinci dan juga jelas, tidak ambigu. Mau mati dengan tenang, begini caranya. Mau mati dengan kecicilan, begini caranya. Ada ya orangnya. Tapi setiap orang yang meninggal pasti diberitakan dengan baik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang. Betul? Gak ada pengumuman walaupun meninggalnya kecicilan terus bilangnya telah meninggal dunia dengan kecicilan. Gak ada. Tetap bilangnya dengan tenang. Padahal itu gak tahu dalam sakaratul mautnya bagaimana, kita nggak tahu. Jadi ingatlah ketika keimanan kita secara personal tadi kita jaga, kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah dengan nilai Ramadan tadi, insya Allah mudah-mudahan kita menjadi manusia yang bertakwa, personal yang bertakwa. Jadi kita bertakwa kepada Allah SWT. Setelah meninggal dunia ditinggalkan, di mana tempat kita setelah kita meninggal? Di alam barzah itu. Tapi dari alam barzah mana? Alam akhirat. Dan di akhirat ini tujuannya cuma dua, kalau nggak surga ya neraka. Tinggal amalannya di bawah. Dan poinnya kita hidup di dunia saja butuh bekal, apalagi ketika meninggalkan dunia. Dunia butuh bekal kamu? Butuh bekal. Coba kalau nggak ada uang, nggak ada beras, makanan sembako, makanan pokok nggak ada, bingung. Sama seperti ketika kita di alam barzah, alam kubur, kita butuh makanan pokok kita dalam alam barzah apa? Amalan kita. Yang kedua, doa anak soleh, doa tetangga, doa mas terkini kamu, mas apa namanya, tersampaikan nggak kepada ahli kubur? Tetangga kita meninggal, kita doakan, nyampe nggak? Belum sih. Nyampe. Kalau nggak percaya itu mati duluan deh, bawa iPhone-nya. Kalau nggak nyampe bilang, Bu, ada memang beberapa yang nggak bilang nggak nyampe, tapi kita nggak usah peduliin. Orang ahli sudah wal jamaah bilangnya ya nyampe. Karena ada doa gimana Bu? Allahumma
kita itu butuh doa, butuh dukungan, pertolongan karena kita makhluk sosial. Kita akan merepotkan mereka, juga mereka akan direpotkan oleh kita. Mau ada orang sendiri untuk sendiri nggak sendiri? Nah, andaikan pun malaikat bilang, Sufyan bin Latifah bin Fulan, hari ini kamu meninggal, kita bikin kuburan sendiri dulu, enggak. Kalau udah mati nggak bisa ngapa-ngapa, dengan doa dan bantuan dari tetangga sendiri untuk menyolatkan, mengapakan, memandikan, benar bu? Dari zaman dulu sampai sekarang saya belum pernah dengar kisah-kisah bahkan orang punya ilmu ini pun nggak pernah dengar ataupun kisah misalkan orang mati gali lubang sendiri dulu, mandi sendiri dulu. Kecuali saya dengar Fatimah Azhar, memang saya dengar Fatimah Azhar ini mempersiapkan. Tapi tetap dulu ketika meninggal butuh orang, jangan sendiri ke kuburan. Jadi itulah pentingnya kita ngaji, kita bersosialisasi sama tetangga. Majelis taklim itu perlu. Kalau majelis yang nggak perlu itu apa bu? Majelis juga yang tidak ada manfaatnya, betul-betul hanya untuk ngobrol, hindari kalau kayak itu. Bikin obrolan yang manfaatnya berfaedah, yang ada ilmunya, yang ada isinya. Jadi ketika boleh Bapak hari boleh, silakan stop. Mau acara banyak ya, bulan puasa mau datang, undangan Bapak hari banyak banget. Betul? Sama sini dari blok A ke blok B, belum yang RT, belum yang geng ini, geng itu, nah belum yang dari tempat sekolah. Jadikan di dalamnya kumpulan itu manfaat, ada ilmunya. Ayo. Beda tempat, kita beda hukum, beda bekal. Sedangkan kita mengumpulkan bekalnya ini yang tidak dapat kita bawa untuk pegangan itu apa? Kita kumpulin harta tiap hari kita kerja banting tulang keras demi dunia, tapi tidak bisa dibawa ke akhirat ke bekal. Ada orang mati bawa kendaraan enggak? Nah, seragam sama bu, putih semua bu, seragamnya nggak ada bu, itu seragam majelis taklim di bawah tuh nggak boleh, nggak ada aturannya, nggak ada hukumnya. Jadi seragamnya sama putih semua, cuma beda jenis, beda jumlah. Laki-laki ada berapa bu laki-laki? Kemarin yang udah janais. Laki-laki sama perempuan bedanya satu, cuma di makanya yang belum berhijab jangan sampai bikin malaikat salah paham bu. Loh, ini si fulana semenjak di dunia nggak pernah jilbaban, bila ketemu saya jilbaban bingung nanti malaikatnya. Jadi mulai saat ini yang belum berhijab keluar rumah pakai hijabnya. Baik, itu akan menjadi tanggung jawab besar kita karena kewajiban seorang muslimah yaitu berhijab. Jangan pakai hijab yang sekarang putar-putar leher, ya. Pakai yang menutup dada, walaupun itu kecil tapi menutup dada. Usahakan perbaiki baju kurung kita. Karena setiap tempat beda hukum dan setiap tempat bekalnya tidak sama. Kita akan pergi ke kampung sebentar lagi ya, musim lebaran kita mengunjungi orang tua. Berbeda nggak sama kita mau pulang kampung ke akhirat? Beda bekalnya, beda hukumnya, beda tata caranya. Dan hukum itu berlaku juga ketika kita pindah dari alam dunia ke alam barzakh dan alam akhirat, itu akan berbeda-beda. Maka yang dipertanyakan adalah apa yang kita bawa saat dari alam dunia ke alam akhirat. Maka Allah turunkan usaha-usaha personal selain kita mengerjakan kesibukan dunia juga diiringi dengan mempersiapkan bekal akhirat. Bekal inilah yang dinamakan dengan ibadah. Aspeknya masuk ke ritual dan seiringnya masuk nanti ke takwa. Ibadah itu banyak ya bu, ibadah itu tidak cuma sholat. Nah, ada baca Quran. Kan kita senyum sama orang lain ibadah ya bu. Kita nggak bisa bantuin secara mungkin kayak tadi tuh
akan mungkin. Karena ketika nanti sudah di alam kubur nggak bisa balik lagi. Benar, alam kubur itu gelap, tidak ada teman yang menemani. Cacing, ular, itu akan memblokir badan kita Bu. Kapan-kapan insya Allah kalau panjang saya akan bawa kitabnya namanya Sunnah itu. Urusan alam barzah itu luar biasa lengkapnya di situ. Insya Allah nanti kapan-kapan saya akan membawa. Dan semua itu bentuk takwa secara personal. Ibadah tadi, ibadah itu luas. Tidak cuma sholat, puasa, zakat, haji, dan lainnya, tapi ibadah itu luas jangkauannya. Kita menolong siapapun yang ibadah. Kita makan, makan itu perkara yang apapun mubah. Tidur makan itu perkara yang mubah. Tapi ketika kita mengatasnamakan Allah, itu menjadi ibadah. Makan baca bismillah kamu, ngasuh. Dia siapa yang nggak ikut masuk tuh? Setan siapa namanya? Nah, setan dasar nggak ikut. Setan dasar dia nggak ikut masuk. Ya, baca bismillah. Setan siapa yang menggoda manusia saat sholat? Nah, nanti ya, flash ke selanjutnya. Dan kenapa wujudnya puasa nih? Allah memberikan itu kenapa wujudnya puasa? Nah, kita hitung dulu deh. Ini di sini masih pada muda-muda ya, 25 tahun. Kita hitung di sini rata-rata 40 tahun Bu. 40 tahun. 40 tahun tuh untuk aktivitas aktif semuanya. Enggak mungkin ya selama 40 tahun kita tidur terus bekerja terus semuanya. Kita ambil aktivitasnya semuanya. 20 tahun. 20 tahun untuk ibadah berapa Bu? Setiap hari ibadah? Enggak mungkin. Pasti ada selanya. Orang Nabi beribadah langsung aja dari 50 waktu ke 5 waktu. Kita ambil dari 20 tahun ke 10 tahun. Nah, yang ikhlasnya ibadah berapa tahun? Kita hitung dari 40 tahun ke 20 tahun ke 10 tahun. Yang ikhlasnya ibadah berapa tahun? Kita ambil separuhnya lagi ya, 5 tahun. Bu, 40 tahun umur kita saat ini pasti ada yang lebih. Ini 5 tahun untuk ibadah yang ikhlas. Itu belum termasuk maksiat. Nah, kenapa Allah menurunkan puasa dan kenapa wujudnya puasa? Nah, inilah jawabannya. Karena puasa adalah ibadah satu-satunya yang menjadikan manusia mudah meningkatkan amal soleh. Nih, kita ibu-ibu yang jarang ke masjid, mungkin kalau lebih baik memang sholat di rumah, tapi ketika taraweh itu udah dibangun sajadah di depan. Orangnya belum ada, anaknya suruh ngambil sajadah di depan. Itu orang jarang ke masjid dan tidak pernah ke majelis taklim, tapi ketika udah dengar Ramadan mau taraweh paling depan. Banyak atau banyak yang baru. Ketika Ramadan biasanya biasa ngomel tiap hari, ngomongin orang di setiap perkumpulan, tapi ketika Ramadan dia bisa menyetop dirinya. Karena takut batal. Inilah hebatnya bulan Ramadan yang berkurang. Dan mengikis potensi maksiat Bu, ditutup semua. Maksiat-maksiat yang itu Bu, yang apa ya? Yang jual minuman keras, yang buku malam itu ditutup. Benar apa benar? Itulah kenapa Allah menurunkan bulan Ramadan dan spesial juga ini. Maka seorang yang mau marahi Bu, orang memarahi, dikatain orang biasanya langsung disalah, tapi dikatain setengah 6, jam 6-nya kurang setengah ditahan. Sampai bapaknya ngomong, Bu, dia dikatain temennya, dikatain tetangga.
syukur. Dan Ramadan ini kita latih dengan kebiasaan ibadah dan amal saleh. Masa 30 hari enggak 30 hari enggak berubah. Nah, itu pasti ada yang salah dengan iman ini. Bukankah ketika Allah menyerukan puasa ya ayyuhalladzina amanu berarti menyerukan orang yang beriman. Iman lemah, iman kuat, iman sedang. Itu diseru, dipanggil untuk puasa. Tapi ketika sampai bulan puasa selesai, Syawal kita lalui, kok masih seperti ini, masih melakukan maksiat, masih melakukan dosa, berarti ada yang salah dengan iman kita, sholat kita, Ramadan kita kemarin puasa. Teman-teman, dan Allah akan memberikan kenikmatan dalam ibadah, kualitas ibadahnya akan menjadi lebih baik, dan hidayah akan Allah tambahkan dalam diri kita setelah kita menemukan goal yang tidak tadi. Ketika kita menempuh Ramadan ini dengan sebaik-baik mungkin, dengan sesuai dengan tuntunan dan ajaran, Allah akan memberikan hikmah yang luar biasa dengan penuh rasa syukur. Waliyufadlillah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ini bisa teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jamnya dari jam 11 ya, cepat banget. Ini kalau kajian begitu, di setiap hal yang enak, urusan akhirat yang baik itu akan cepat. Sama orang di alam kubur seperti itu. Alam kubur itu hitungannya 1000 tahun ya. Di sini sehari, di akhirat 1000 tahun, bayangin itu. Jadi mudah-mudahan kita niatkan datang ke majelis itu untuk husnul khatimah agar perbaikan hidup kita di alam kubur, alam akhirat. Amin Allahumma amin. Itu saya bisa sampaikan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, masih banyak kurang karena kurang jamnya juga ya. Jadi insyaallah mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di bulan Syawal dalam keadaan yang sempurna.